Memasuki minggu ketiga bulan Juli dan kita punya beberapa agenda penting, tapi salah satunya yang paling mencolok adalah inflasi dari Inggris. Dan ingat, satu minggu menjelang FOMC meeting bulan Juli, yaitu di tanggal 25 dan 26 Juli, tentunya selama satu minggu juga ke depan kita tidak akan menemukan Fed speaker, dan itulah yang kita sebut dengan blackout period. Tapi apa saja yang akan berpotensi menggerakkan market, kita cek terlebih dulu dari uraian berikut ini. Ya, ekonomi kalender hari ini sudah diawali dengan rilis data China, di mana data GDP ternyata berada di angka 0,8%, sedikit atau beberapa poin di atas ekspektasi 0,5%. Kemudian itu adalah basis kuartal atau untuk quarterly. Sementara untuk basis tahunannya berada di angka 6,3% dari ekspektasi 7,3%. Previousnya adalah 4,5%. Oke, kita bicara tentang ekspektasi, forecast, dan juga prior atau bulan sebelumnya. Kalau kita bicara tentang ekspektasi untuk basis kuartal, kita melihat 0,8% adalah lebih tinggi daripada ekspektasi. That means good for economy. Ya, jadi harusnya datanya bagus untuk China. Tapi berhubung karena tadi pagi kita mendapatkan kabar bahwa Hang Seng ditutup berhubung dengan angin topan yang menghembus sejak pagi hari tadi, maka hari ini kita tidak melihat pergerakan tersebut di pasar ekuitas China ataupun mungkin di Hang Seng-nya. Nah, tapi sebagai gantinya mungkin kita akan lihat besok apa yang akan terjadi. Respon dari market seperti ini seharusnya kita mendekatkan mix ya, karena posisinya adalah dengan kondisi year on year atau basis tahunannya justru berada di bawah ekspektasi. Tapi begini, secara keseluruhan juga Anda juga harus pertimbangkan dari data prior atau previous dibandingkan dengan aktualnya. Kalau kita lihat di sini, previous untuk basis kuartal 2,2% dengan berbanding 0,8%. Itu artinya terjadi penurunan. Termasuk juga untuk basis tahunan 4,5%, sekarang berada di 6,3%. Satu sisi, ini berarti kenaikan. Nah, padahal yang dibutuhkan oleh China atau mungkin lebih kepada yang dibutuhkan oleh pasar adalah penantian terkait dengan stimulus. Dan itu berarti mengharapkan data ekonomi seharusnya lebih lambat. Oleh karenanya, kalau misalkan bicara tentang data kuartal dan juga data year on year, maka kita bisa pastikan inilah mix. Respon yang harusnya terjadi, mungkin kita akan minim mendapatkan apa yang disebut dengan stimulus. Nah, salah satunya keputusannya adalah PBOC tadi pagi. PBOC ternyata mempertahankan tingkat suku bunga acuan untuk pinjaman atau fasilitas pinjaman jangka menengah 1 tahun atau MLF yang ternyata tetap bertahan di angka 2,65%. Ini mengakibatkan kemungkinan posisinya adalah mereka mempertahankan karena tidak melihat ada ketergesaan ataupun darurat untuk mereka memangkas kembali suku bunganya. Dan itu berarti di tanggal 20 mendatang, berarti di hari Kamis, kemungkinan LPR, loan prime rate untuk suku bunga utama 1 dan 5 tahun sepertinya juga tidak akan banyak berubah. Well, saya rasa ini akan miris untuk pembukaan Hang Seng besok. Kemungkinan kita akan mendapatkan pola penurunannya atau mungkin saja hanya sekedar koreksi. Tapi semua market masih tetap tertuju kepada apakah pemerintah China sanggup atau segera menyusun strategi mengeluarkan paket stimulus yang sempat dijanjikan 2 bulan terakhir atau tidak. Nah, kemudian di malam hari mungkin kita hanya melihat data dari Amerika, yaitu New York Empire State Manufacturing Index. Sayangnya ini adalah data tingkat 2, sehingga harusnya tidak terlalu bergerak banyak atau tidak berpengaruh terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Sampai saat ini emas sudah berada di angka 1950 level terendah dan tertinggi masih tertahan di level 1956. Dan kalau misalkan data ekonominya nanti malam cenderungnya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, mungkin saja kita akan lihat emas ataupun bahkan pasar saham kembali rebound. Walaupun dengan catatan saya tidak melihat alasan untuk terbang lebih tinggi di atas 1963. Setidaknya untuk saat ini kita mungkin belum dapat alasannya. Kenapa? Karena minggu ini data ekonomi pun untuk Amerika cenderungnya adalah mungkin kita hanya menantikan data retail sales. So, dengan kondisi China yang masih tetap terjebak dalam situasi perlambatan ekonomi, kita belum lihat ada gerakan dari pemerintah China sehingga kemungkinan emas pun relatif agak bergerak stabil. Nah, tapi dengan catatan kalau data yang sebaliknya, tentunya kita akan melihat mungkin saja emas terkoreksi turun, bahkan hindari saja dengan level-level tertentu. Oke, sementara itu, fokus untuk minggu ini semua akan tertuju pada GDP China yang tadi sudah dirilis, kemudian ada MLF China juga sudah diumumkan bertahan, berarti kita akan menuju LPR di tanggal 20 Juli. Ini dikarenakan apa yang terjadi dengan MLF, kalau mereka pertahankan, maka kemungkinan besar LPR pun akan relatif bertahan. Nah, kemudian di hari Selasa, kita akan melihat data retail sales dari Amerika, kemudian juga retail sales Inggris yang akan rilis di hari atau di tanggal 21 Juli. Dan itu berarti di hari Jumat. Sementara tanggal 19, kita adalah menantikan data inflasi dari zona Eropa dan juga dari Inggris. Dan ya, kunci utamanya adalah Inggris. Karena sampai saat ini,
dari negara-negara G7 mereka bertahan di angka 8,7% dan ini akan menjadi PR utama terkait dengan pertemuan BOE di tanggal 3 Agustus. Kita tinggal lihat saja apakah datanya bisa mulai penurunan atau kembali mengejutkan pasar dengan tiba-tiba spike ataupun naik kembali. Karena waktu bulan lalu juga demikian. Diharapkan turun di 8,2, ternyata rilisnya naik ke 8,7. Ya, kita tinggal tunggu saja. Sementara kemudian tanggal 27 Juli ya, bukan hanya LPR tapi juga terkait dengan existing home sales. Seharusnya dengan beberapa data tersebut kita simpulkan saja semua rata-rata mayoritas data tingkat 2 kecuali untuk inflasi Inggris ataupun Eropa. Ya, kita tinggal tunggu apakah ada kejutan untuk minggu ini apa tidak. Satu hal, kita juga review bahwa kemungkinan sentimen untuk saat ini market masih melihatnya jalur kenaikan untuk BOE jauh lebih pasti daripada Fed. Dikarenakan data inflasi minggu lalu menunjukkan Fed sepertinya di atas angin karena mereka dinilai mungkin bisa dibilang diharapkan untuk tetap bertahan di suku bunga Juli atau tetap menaikkan suku bunga Juli tapi di bulan September tidak usah menaikkan suku bunga. Itu artinya pula dot plot mungkin tidak perlu 2 kali kenaikan, melainkan hanya 1 kali kenaikan. Tapi sementara itu Inggris karena inflasi sudah atau masih berada di 8%-an. Apalagi dengan hari Rabu, kalau misalkan kita lihat datanya tetap 8,7 atau bahkan 9%, saya rasa desakan untuk BOE tetap menaikkan suku bunga itu akan mengacu kepada pound sterling akan relatif lebih kuat daripada US dollar. Ya, secara keseluruhannya mungkin saja hari ini semua akan setuju bahwa ini adalah waktu di mana mereka akan mengalami koreksi terlebih dulu. Tapi secara keseluruhan kita harus lihat dari grafik di 1 minggu ke depan. Nah, sementara kalau misalkan kita bicara tentang aspek berikutnya yang juga berpotensi menjadi pertimbangan market adalah peringatan dari IMF. Satu-satunya cara untuk melihat dari kondisi tersebut sebetulnya data-data inflasi dari semua negara-negara maju. Ya, kita anggap saja zona Eropa, kemudian data dari Inggris, kemudian juga dari Amerika, kemudian dari China, mungkin dari Asianya, dan juga termasuk Jepang. Tapi dari kelima negara tersebut yang paling mencolok adalah kita bisa simpulkan zona Eropa ataupun Amerika kelihatannya inflasinya sudah mulai memuncak dan itu yang dilihat oleh IMF. Walaupun demikian, inflasi intinya masih tetap menjadi PR utama sehingga IMF kembali mengingatkan kepada para bank sentral jangan terburu-buru untuk melonggarkan kebijakan moneternya karena itu akan mengganggu stabilitas ataupun mungkin proses disinflasi yang ditunggu-tunggu. Target bank sentral global adalah untuk inflasi 2%. So, mana negara yang masih tetap di atas 2%? Mayoritas memang semuanya masih ada di atas 2%. Tapi Amerika sudah berada di titik 3% sehingga bisa dibilang cukup dekat dari target mereka. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara tentang hasil pertemuan G7 kemarin, sempat dicurigai ada kemungkinan untuk koordinasi atau terkoordinasi intervensi, ternyata tidak terjadi. Bahkan dalam hal ini, Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengubah kebijakan moneter dikarenakan ada pandangan secara menyeluruh dari negara-negara G7 bahwa ada ketidakpastian yang membelenggu sampai saat ini dan cukup kuat dalam ekonomi global. So, kelihatannya inilah yang membuat USD Japanese Yen kembali bangkit atau kembali rebound ke level 138. Tapi ingat, secara teknis kita masih tetap bisa menantikan pula ancaman yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan intervensi atau koordinasi sepertinya bukan hisapan jempol belaka. Dan itu kemungkinannya bisa kita harus nantikan sampai minggu depan karena kunci utamanya adalah BOJ meeting. Nah, terakhir kalau kita lihat dari data China, akhir pekan di hari Sabtu, rilis data harga rumah baru ternyata tidak banyak berubah, 0% untuk basis bulanan ataupun basis tahunan, dan itu adalah tercatat sebagai data terlemah. Oke, jadi pemerintah China, tunggu apa lagi? Harusnya menurut market, mereka sudah mulai memborbari dengan stimulus fiskal yang dijanjikan untuk menggenjot ekonomi kembali. Tapi yang jelas beberapa minggu atau bahkan 1-2 bulan terakhir kita melihat dukungan ataupun stimulus untuk properti kelihatannya sudah lebih dulu untuk muncul. Tapi sayangnya itu hanya kecil-kecil atau bertahap sehingga yang dibutuhkan oleh market adalah gebrakan sekali pukul dengan stimulus fiskal yang lebih menggigit. Dan kita belum sampai saat ini belum mendapatkan hal tersebut. Ya, hal ini juga mengakibatkan apa yang akan terjadi minggu ini semuanya relatif medium impact, tapi satu-satunya yang akan menjadi fokus utama adalah inflasi. Dan saya rasa apakah kita akan melihat data inflasi tersebut akan
mungkin skenario buy on rumor sell on fact terkait dengan pound sterling, atau justru akan kembali mendorong pound sterling menguat terhadap US dollar, karena lagi-lagi dorongan ataupun desakan BOE jauh lebih tinggi daripada desakan kepada Fed, dan itu adalah kontradiksinya antara BOE dan Fed saya rasa masih akan tetap menjadi judul utama minggu ini.